Yo guys, balik lagi di channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini kita bakal ngebahas film yang nggak cuman asik ditonton, tapi juga bikin hati hangat dan pikiran melek. Buat kalian yang lagi butuh semangat hidup, siap-siap deh. Ini bukan sekadar film biasa, tapi film yang bakal kasih inspirasi buat hidup lo lebih greget. Jadi, simpan dulu snack lo, ambil posisi nyaman, dan siapin tisu kalau tiba-tiba mata lo mendadak berembun. Yuk, kita cek bareng-bareng apa yang bikin film ini layak dapat predikat si inspiratif banget dari Bumpers. Oke, jadi ini adalah kisah nyata yang super menginspirasi tentang seorang cewek asal Australia yang bernama Robin Davidson. Nah, kita kembali ke tahun 1977 ketika Robin memutuskan untuk melakukan sesuatu yang cukup gila. Dia berjalan kaki melintasi gurun pasir Australia. Dan bukan sembarangan perjalanan, dia melakukannya sepanjang 1.700 mil. Bayangkan guys, itu kayak berjalan dari Jakarta ke Bali dan balik lagi. Cerita dimulai pada tahun 1975 saat Robin tiba di kota kecil yang bernama Alice Springs. Di tengah benua Australia, di sana dia cuma ditemani anjing kesayangannya, si Digiti. Yup, anjingnya punya nama yang cukup unik kan? Robin udah ngerasa, gimana kalau aku jelajahi Australia dengan cara yang berbeda? Dia punya rencana untuk menempuh perjalanan epik melintasi gurun hanya dengan kaki dan ditemani 3 ekor unta. Jadi, di gurun yang panas itu, Robin bakal melawan segala rintangan dari cuaca yang bikin gerah sampai pasir yang bikin sepatunya berasa kayak terjebak di blender. Dan bayangkan aja, selama perjalanan dia harus mengatur unta-unta itu, dan nggak jarang unta-unta itu bikin ulah. Mungkin mereka lebih senang mengembara sendiri daripada ikut jalan bareng Robin. Dengan segala tantangan yang ada, Robin menunjukkan semangat yang luar biasa. Dia buktikan kalau kadang, untuk menemukan diri sendiri, kamu perlu menantang batasan dan jalan sendiri. Walaupun mungkin kadang kamu bakal disambut oleh debu dan keringat. Jadi, siap-siap ya, ini adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan persahabatan yang bikin kita semua merasa kita juga bisa kok. Setahun setelah Robin menetap di Alice Springs, dia mutusin untuk keluar dari kerjanya di kafe. Bosan ngelayanin pesanan kopi dan kue, dia melamar kerja di penangkaran unta milik seorang pria yang bernama God Poso. Bayangkan, dia bilang ke God, "Hey, saya mau belajar ngurus unta dan suatu saat nanti saya bakal ajak 3 ekor unta jalan-jalan melintasi gurun Australia." Keren banget kan? God sih setuju dengan ide itu, tapi dia cuma bisa kasih tawaran kerja dengan bayaran setelah 8 bulan. Hah, Robin pun mikir, "Oke, deal." Dengan semangat, dia pun terima tawaran itu. God juga siapin tempat tidur buatnya, tapi kali ini Robin bilang, "Thanks, tapi saya lebih milih tidur di luar dan pasang tenda." Iya, dia pengen merasakan kehidupan yang lebih bebas, guys. Nah, yang menarik, semua ini terinspirasi dari ayahnya. Pada tahun 1935, ayah Robin pernah melintasi gurun Kalahari di Afrika, tapi solo ya. Cuma dia dan kakinya. Dan ayahnya sendiri terinspirasi oleh seorang penjelajah asal Australia, Ludwig Leichhardt, yang pada tahun 1848 melakukan perjalanan yang mirip dengan rutenya Robin sekarang. Ludwig ini hebat, dia bawa 7 kuda dan 20 keledai. Sayangnya, ekspedisi Ludwig berujung tragis. Dia menghilang dan nggak pernah ditemukan lagi. Duh, bayangkan betapa beraninya dia. Tapi di sisi lain, itu bikin kita mikir 2 kali. Tapi, Robin yang satu ini kayaknya nggak gentar. Dengan tekad baja dan semangat yang membara, dia siap menjalani petualangan yang mungkin juga bakal bikin namanya abadi seperti ayahnya. Setelah Robin menjalani hidup di penangkaran unta itu, dia jadi jago merawat dan melatih unta. Sambil mengasah fisiknya, biar tahan banting jalan kaki di gurun pasir. Keren kan? Tapi, setelah 8 bulan berlalu, Robin mulai ngerasa waktu buat nuntut janji bosnya buat dapet 2 ekor unta. Tapi, pas dia mendatangi God Poso, bosnya itu lagi nggak mood karena baru ditinggal istrinya. Bayangkan, alih-alih memberikan 2 unta, dia malah menghardik Robin dan mengusirnya. Duh, betapa sadisnya. Robin pun pergi dengan tangan kosong, merana seperti anak kucing yang kehilangan mainannya. Di tengah perjalanan pulang, dia nemuin sebuah rumah terbengkalai yang kelihatannya udah lama ditinggal. Ini bisa jadi tempat tinggal baru, pikirnya. Akhirnya, Robin menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggalnya yang baru. Bayangkan, hidup di rumah yang udah kayak film horor. Keesokan harinya, dengan semangat yang nggak padam, Robin melanjutkan pencariannya dan mendatangi penangkaran unta yang lebih besar milik seorang pria turunan Afghanistan bernama Saleh Muhammad. Dia melamar kerja di sana dan syukurlah kali ini bosnya lebih baik daripada God. Saleh janji bakal kasih 1 ekor unta untuk setiap bulan kerja plus gaji, meskipun cuma setengah dari yang diharapkan.
Tapi yang penting, Robin bisa menjalankan tugasnya dengan baik berkat pengalaman kerja di tempat sebelumnya. Akhirnya, setelah semua perjuangan dan drama, Robin akhirnya mendapatkan unta pertamanya. Sekarang, tinggal satu lagi yang harus dicari. Suatu hari, teman-teman Robin dari kota datang berkunjung. Di antara mereka ada satu orang yang belum dikenal Robin, namanya Richland. Dia berasal dari Amerika dan kelihatannya fresh out of the box ya. Teman-teman Robin bermalam di rumah daruratnya yang terbengkalai untuk memberi dukungan moral dan ide-ide cemerlang. Mereka mengusulkan supaya Robin mencari sponsor untuk menutupi kekurangan dana yang menghambat perjalanan epiknya itu. Tapi, Robin dengan tegas menolak. "Enggak, makasih. Saya mau ini jadi petualangan murni, tanpa sponsor." Esoknya, sebelum mereka pulang, Richland memanfaatkan momen dengan kamera polaroidnya. Dia motret Robin dengan gaya yang dramatis, sambil menatap jauh ke depan, seolah-olah sudah melihat gurun pasir yang luas di depan matanya. Setelah itu, dia memberikan hasil fotonya lengkap dengan alamat tempat kerjanya di Washington. "Ini, buat kenang-kenangan," katanya. Ternyata Richland adalah seorang fotografer untuk majalah National Geographic. Keren banget kan? Setelah teman-temannya pergi, Robin kembali ke penangkaran unta Godposo, yang sekarang sudah diambil alih oleh pemilik baru. Sayangnya, orang baru ini ternyata tidak mau memberikan 2 unta yang Robin tuntut. "Gue nggak bertanggung jawab dengan janji-janji pemilik sebelumnya," katanya. Waduh, bahaya nih. Namun, Robin yang sudah berpengalaman dalam urusan unta ini justru jadi mentor bagi si pemilik baru. Dengan sabar, dia ngajarin cara merawat unta yang baik dan benar. Akhirnya, sebagai rasa terima kasih, si pemilik baru pun memberikan 2 unta yang dituntut oleh Robin. "Wow, armadaku kini sudah komplit," serunya penuh semangat. Ditambah lagi, dia dapat 1 anak unta kecil yang lucu dari si Jelly, unta yang dia dapatkan sebelumnya dari Saleh Muhammad. Setelah berusaha keras, Robin akhirnya menulis surat ke kantor National Geographic untuk mengajukan sponsorship. Nggak lama kemudian, balasan pun tiba. Mereka menawarkan $4.000 Amerika, lengkap dengan hak opsi publikasi cerita yang akan mereka miliki. Wah, itu sih bukan main. Mereka juga janji bakal mengirim seorang fotografer untuk mendokumentasikan perjalanan Robin. Dan yang ditunjuk adalah Richland, si fotografer kece dari Amerika itu. Hari keberangkatan Robin pun tiba, dan suasana jadi makin seru karena kedatangan ayahnya, kakak, dan keponakannya. Tidak ketinggalan, ada Saleh dan Richland yang hadir untuk mengabadikan momen spesial ini. Lex, teman Robin, membawa barang-barang yang akan diperlukan dalam perjalanan. Saleh pun memberi bekal berupa 20 senapan untuk jaga-jaga, karena di tengah perjalanan, dia pernah menasihati Robin. "Kalau ada unta liar yang mendekat, tembak aja. Nggak usah banyak mikir, demi melindungi unta-untamu." Akhirnya, pada tanggal 7 April 1972, Robin Davidson memulai perjalanan panjangnya. Di tengah padang pasir yang membentang, Richland udah siap untuk sesi pemotretan pertama. Robin melangkah dengan penuh semangat menaklukkan setiap butir pasir yang ada di jalannya. Hari ke-29, dia sampai di IROC, sebuah situs bongkahan batu purba yang keren, dan merupakan taman nasional yang dilestarikan pemerintah Australia. Tempat ini terkenal sebagai destinasi wisata, tetapi sayangnya, Robin nggak bisa bawa untanya masuk ke area taman. Jadi, dia pun memutuskan untuk mendirikan tenda di luar area tersebut. Seiring matahari mulai terbenam, Richland datang kembali untuk sesi foto. Dengan latar belakang IROC yang megah, Robin siap berpose. Banyak wisatawan yang lewat dan memanggilnya si Tante Onta. Hari itu, Richland juga ikut bermalam di sana. Dalam suasana hangat di bawah bintang-bintang, dia mulai menggali latar belakang tentang Robin. Ternyata ayahnya bukan seorang penjelajah sejati, melainkan seorang pemburu yang mencari emas dan buaya di Afrika. Satu hal yang bikin Robin terhenyak, ibunya meninggal dunia dengan cara tragis saat dia masih kecil. Peristiwa pilu itu selalu menghantui pikiran Robin. Jadi perjalanan ini bukan hanya sekadar menaklukkan gurun, tapi juga sebuah pelarian dan pencarian jati diri. Keesokan harinya, saat perjalanan dimulai, Richland masih setia mengikuti Robin. Tapi tiba-tiba, angin topan yang dahsyat datang menghantam mereka. Walaupun mereka berhasil selamat, semua properti jadi berantakan dan belepotan dengan debu. "Umi debu!" Robin berteriak sambil melampiaskan kegelisahannya. Dengan cepat, dia merangkul Rich dan membawa mereka ke tempat berteduh. Setelah badai reda, Robin bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Dia berusaha bersikap biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara itu, Richland yang tadinya berencana untuk terus menemani,
mulai ragu dan memutuskan untuk menemuinya lagi sebulan kemudian sesuai dengan jadwal. Dengan berbekal peta dan kompas, Robin melanjutkan petualangannya. Di sebuah tempat bernama Dr. River, dia akhirnya menemukan air. Tanpa ragu, dia terjun ke dalam air, berbugil ria sambil bermain-main dengan Digiti, si anjing setia yang selalu menemaninya. Beberapa waktu kemudian, Robin sampai di tempat reservasi suku Aborigin. Di sana, dia bertemu kembali dengan Richland yang sudah menunggunya. Orang-orang Aborigin ternyata sangat ramah. Mereka menyambut Robin dengan hangat dan mengajaknya menari bersama dalam tarian tradisional suku Aborigin. Seru banget. Namun, saat Richland asik memotret momen-momen berharga, kepala reservasi memberitahu bahwa jalur menuju Warburton, lokasi tujuan Robin, memiliki banyak situs sakral suku Aborigin. Wanita tidak diperbolehkan berjalan sendiri melewati lokasi itu, jadi Robin harus mengambil rute melingkar yang lebih jauh, sekitar 160 mil. Nah, disinilah masalah muncul. Setelah tahu bahwa Richland diam-diam memotret ritual rahasia mereka, para Aborigin marah besar. Mereka mengira Richland adalah suaminya Robin. Duh, salah paham banget. Robin pun berusaha menjelaskan, tetapi situasinya makin tegang. Dia harus mencari cara untuk mendamaikan semuanya dan melanjutkan petualangannya tanpa masalah. Di sebuah lokasi yang pernah menjadi sumber kekhawatiran, mimpi buruk itu akhirnya terjadi. 3 ekor unta liar tiba-tiba muncul mendekati mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Ya ampun, ini dia yang dikhawatirkan, pikir Robin. Dengan cepat, dia mengambil senapan pemberian saleh. Tanpa banyak berpikir, dia menembak salah satu unta. Satu unta pun tumbang. Namun, unta yang lain malah makin mendekat. Seolah-olah mereka tak merasa terancam. Kalian ini pada nekat ya? Robin berteriak dalam hati. Tanpa pilihan lain, dia terpaksa menembak semuanya agar tidak jadi masalah. Rasanya seperti dalam film aksi, tapi dengan unta. Setelah situasi kembali tenang, Robin menemukan aliran air dan memutuskan untuk istirahat sejenak di sana. Kebetulan, beberapa sesepuh suku Aborigin lewat dan melihatnya. Mereka mengajak Robin bicara, dan ketika mengetahui tujuan perjalanan Robin, mereka merasa miris membayangkan jarak yang harus ditempuh oleh seorang wanita sendirian. Maka salah satu sesepuh bernama Misteri Eddie ditugaskan untuk menemani Robin, melewati jalur yang lebih dekat, meskipun komunikasinya agak sulit karena Eddie tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi ya, dengan bahasa tubuh dan gestur, mereka pun berusaha saling memahami. Dalam perjalanan, mereka berhenti sejenak di trailer milik seorang kulit putih yang merupakan kontak dari petugas reservasi, namanya Glendale. Mereka istirahat sebentar, dan setelah Eddie mendapatkan sepatu baru dari Glendale, dia pun setuju untuk terus menemani Robin menuju Warburton, yang masih berjarak 200 mil dari lokasi mereka. Semangat! Saat melanjutkan perjalanan, si Lolly Hunter, unta paling kecil di antara mereka, sempat ambruk karena nggak tahan dengan panasnya pasir gurun. Robin pun memberikan alas kaki dari karung goni agar Lolly Hunter bisa lanjut jalan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok turis Australia yang meminta foto bareng si Kemlade, panggilan akrab untuk Robin. Dan saat itu juga, mereka berhasil menangkap seekor kanguru untuk dijadikan santapan malam. Tapi ada satu aturan sakral yang harus mereka ikuti. Wanita dilarang menyembelih binatang. Jika aturan itu dilanggar, kesialan akan menimpa mereka. Akhirnya, Robin pun meminta bantuan Eddie untuk melakukan penyembelihan kanguru. "Tuh, kamu deh yang pegang pisau," kata Robin sambil tertawa. Dan dengan semua aturan dan kepercayaan yang ada, mereka pun melanjutkan perjalanan, berharap tidak ada masalah yang akan muncul di depan. Akhirnya, mereka sampai di Wiluna, sebuah lokasi bekas dusun yang sudah terbengkalai. Sekarang, tempat itu dihuni oleh beberapa orang Aborigin yang tidak punya tempat tinggal. Sungguh miris ya. Di tengah keheningan itu, Robin bertemu kembali dengan Eddie. Rencananya, dari Wiluna ini, Robin ingin melanjutkan perjalanan sendiri. Tapi Eddie memberikan informasi yang bikin bulu kuduk merinding. "Robin, ke depan kamu bakal menyusuri daerah gurun yang sangat gersang. Selama 2 bulan ke depan, kamu mungkin tidak akan menemukan sumber air sama sekali." Tentu saja, Robin yang berjiwa petualang itu tetap bersikeras untuk pergi sendiri. "Nggak apa-apa, Eddie. Aku bisa," tegas Robin dengan semangat. Meski Eddie merasa khawatir dengan kondisi perjalanan Robin yang ke depan, akhirnya Rich bersedia membantu dengan mendrop air di beberapa titik sepanjang perjalanan menuju Wiluna. "Jangan khawatir, aku akan pastikan kamu tetap terhidrasi," kata Rich sambil berusaha meyakinkan Robin. Setelah berpisah, Robin melanjutkan perjalanan sendirian. Begitu menapaki gurun yang sepi, tantangan demi tantangan pun mulai bermunculan. Stok airnya semakin menipis, dan saat itu, dia harus pintar-pintar mengatur pasokan.
Berkat jerigen-jerigen yang ditinggalkan Rich di titik-titik tertentu, Robin merasa sedikit lebih tenang. Tapi, siapa sangka, suatu ketika Robin benar-benar kehabisan air. Nggak bisa dibayangkan betapa parahnya keadaan. Kulitnya mulai kering dan rasanya seperti di gurun Sahara. Aduh, kapan ya sampai ke jerigen berikutnya? Gumamnya sambil mengelus-elus tenggorokannya yang kering. Rasanya seperti ada pasir yang bersarang di dalam mulutnya. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan sepi, dia berhasil menemukan jerigen air yang ditinggalkan Rich. Seolah menemukan harta karun, Robin langsung mengisi ulang dan minum dengan rakus. Ah, ini dia surga, teriaknya sambil memejamkan mata, merasakan kesegaran air yang mengalir ke dalam tubuhnya. Suatu hari, Robin tiba di sebuah lokasi bekas peternakan. Yang bikin kaget, rumah di sana ternyata masih ditempati oleh sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tinggal berdua saja, dan Robin beruntung karena pasangan ini menerima kedatangannya dengan tangan terbuka. Mereka memberi Robin makanan yang bikin ngiler dan tempat untuk menginap. Sang ibu bahkan menggantikan perannya seperti anaknya sendiri, seolah mereka baru saja reuni setelah bertahun-tahun terpisah. Setelah beberapa hari istirahat dan mengisi perut di tempat yang nyaman itu, Robin pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Wiluna. Tinggal 3 minggu lagi, semangat, pikirnya dalam hati. Tapi, seperti petualangan yang tak terduga, dia mendapati seonggok mayat kanguru yang masih segar di tengah jalan. Tanpa berpikir panjang, Robin langsung menghampiri kanguru itu dengan niat untuk menyembelihnya. Tapi saat pisaunya menusuk tubuh kanguru, tiba-tiba ingatan akan larangan Mr. Ed muncul di benaknya. Aduh, larangan itu, teriaknya dalam hati. Meskipun begitu, darah kanguru sudah terlanjur menetes ke tanah. Mungkin karena kepercayaan suku aborigin, Robin mulai merasa ada yang tidak beres. Malamnya, setelah lelah seharian, Robin terbangun dan panik saat tidak menemukan Digiti, anjing kesayangannya. Kemana sih anjingku ini? Pikirnya sambil bergegas mencari. Dia akhirnya menemukan Digiti dalam jarak beberapa meter dari sebuah botol racun yang tercecer di tengah padang. Oh tidak, mungkin ini milik para pemburu. Serunya panik. Sayangnya, Digiti sudah terlanjur menelan racun itu. Robin berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Dalam beberapa saat, Digiti mengeluarkan darah dari mulutnya dan mulai menggelepar. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu parah, Robin tidak punya pilihan lain. Dengan hati yang berat, dia menembak Digiti untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah kejadian itu, Robin melanjutkan perjalanan tanpa teman setianya dan kesedihan yang melanda hatinya semakin dalam. Rasa sepinya membuat kewarasannya mulai goyah. Kenapa selalu ada yang pergi? Pikirnya. Hanya angin yang menemani langkahnya, dan dia tahu perjalanan ini tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga ketahanan emosinya. Robin terus melangkah melewati gurun. Kali ini dengan berani melepas pakaiannya. Ya, benar. Dia berjalan tanpa busana. Mungkin dia berpikir, kalau sudah terjebak di tengah gurun, kenapa tidak? Namun, saat rombongan mobil mulai mendekat, paniknya pun memuncak. Dia cepat-cepat bersembunyi di antara belukar, berharap tak terlihat. Ternyata mobil-mobil itu adalah rombongan reporter dari berbagai negara yang sedang melakukan peliputan tentang perjalanan heroiknya. Di antara mereka ada Richland yang selama seminggu ini mencari keberadaan Robin. Richland tahu Robin sudah melenceng dari rute yang direncanakan, jadi dia berusaha mengatur agar teman-temannya tidak terlalu agresif melihat kondisi Robin yang tampak sangat trauma. Di tengah kerumunan reporter, Robin mengeluarkan keluh kesahnya. Kenapa saya melakukan ini? Seharusnya saya tidak harus melakukannya. Dia merasa semakin kesepian, merindukan ibunya dan juga Digiti, anjing kesayangannya. Ternyata motivasi awalnya untuk berpetualang ini bukan hanya soal menjelajah, tetapi juga sebagai pelarian dari rasa sakit yang mendalam karena ditinggal ibunya. Namun, dengan dukungan teman-temannya, motivasi Robin perlahan kembali tumbuh. Hari 195, dia tiba di sebuah gurun berpasir putih yang menakjubkan, di tepian laut yang memukau. Di bagian barat benua Australia, air samudra Atlantik berkilau di bawah sinar matahari. Richland menunggu di dalam mobil jeepnya sambil mengabadikan momen berharga ini dari kejauhan. Senyum Robin, ini adalah foto untuk majalah, bukan untuk selfie, teriak Richland dengan nada bercanda. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, Robin akhirnya duduk menulis artikel tentang pengalamannya. Artikel itu dikirim ke National Geographic lengkap dengan koleksi foto-foto luar biasa, hasil karya Richland. Dan siapa sangka, artikel itu mendapatkan respon yang luar biasa. Banyak orang terinspirasi oleh cerita perjalanan Robin. Tentu saja langkah besar ini tidak berhenti di situ. Pengalaman Robin ditulis dalam sebuah buku berjudul Tex, yang berhasil menjadi novel bestseller di seluruh dunia.
Dari perjalanan yang awalnya hanya untuk melupakan kesedihan, kini Robin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Siapa sangka, tanpa busana pun, dia bisa membawa kisahnya ke puncak kesuksesan.